Hai Scorpio, selamat datang di channel saya. Saya kembali hadir untuk memberikan reading mengenai energi di bulan Juni 2020 agar kamu bisa mengantisipasinya. Kita langsung mulai ya. Kartu pertama yang saya punya untuk kamu adalah kartu worry atau khawatir. Kartu ini adalah energi keseluruhan reading kamu. Jadi tema energi kamu di bulan Juni. Kata kuncinya I am learning that worry doesn't change an outcome. Yang artinya saya memahami bahwa rasa khawatir itu tidak akan merubah hasil akhir. Jadi di sini artinya juga kalau kita khawatir berlebihan tanpa berusaha untuk memperbaiki diri atau memperbaiki situasi, hasil akhirnya tetap aja buruk. Jadi khawatir, tapi kalau kita giat merubah diri, merubah situasi, pastinya hasil akhirnya akan menjadi baik kan. Tapi kalau kita hanya khawatir aja tanpa ada usaha apapun, hasil akhirnya tetap aja mengkhawatirkan. Kira-kira seperti itu. Oke? So, kita masuk ke 3 kartu pertama di sini. Ini merupakan energi yang akan menghampiri kamu, sedangkan 3 kartu di bawahnya merupakan klarifikasinya. Kamu mendapatkan King of Pentacles ditemani atau diklarifikasi dengan Five of Wands. Di sini yang saya rasakan di bulan Juni, Scorpio mungkin bisa dibilang khawatir akan kestabilannya, akan mungkin harta benda, mungkin juga kestabilan emosinya, kestabilan pikirannya, apapun itu, tapi berbentuk sesuatu yang stabil dan sesuatu yang kamu miliki gitu loh. Dan kekhawatiran ini dipicu oleh mungkin di masa lalu kamu pernah dibohongi orang. Jadi misalnya kamu investasi, ternyata investasinya bodong dan akhirnya kamu jadi kehilangan modal kamu. Atau bisa juga kamu sendiri yang tidak hati-hati dalam melakukan investasi. Jadi kamu pikir bisnis tersebut akan berbuah baik untuk kamu, tapi ternyata pada saat kamu masuk atau terjun, ternyata bisnis tersebut hancur lebur atau kamu tidak mendapatkan profit dari situ, bahkan modal kamu tidak balik. Jadi di sini yang saya rasakan adalah ada kekhawatiran di dalam jiwa Scorpio bahwa langkah yang akan kamu ambil tersebut tidak akan baik gitu loh hasilnya. Dan di sini yang saya rasakan adalah berupa investasi, entah itu investasi dalam bentuk uang atau dalam bentuk waktu atau dalam bentuk perasaan. Jadi bisa aja ini kamu mencoba hubungan baru dengan seseorang, tapi kayak kamu mau enggak gitu loh. Karena mungkin di masa lalu kamu pernah sangat-sangat mencintai seseorang, kemudian dihianati. Sekarang ada orang baru yang mungkin mau memasuki kehidupan kamu, tapi kamunya kayak khawatir lah gitu loh. Karena di sini yang saya rasakan Five of Wands ini ada sesuatu yang terjadi di kehidupan kamu di sebelumnya hingga sekarang kamu jadi khawatir, dan lebih kepada kamunya sih. Jadi kalau tadi saya kasih contoh, mungkin kamu dulu pernah dihianati sehingga sekarang kamu jadi hati-hati dalam membuka hubungan dengan orang lain. Tapi di sini yang saya rasakan lebih kepada mungkin dulunya kamu misalnya flirting, kamu misalnya terlalu genit sama orang lain padahal kamu sudah punya pasangan, hingga akhirnya pasangan kamu tersebut meninggalkan kamu padahal kamu benar-benar cinta sama orang itu, cuma karena kamu gak bisa tahan diri untuk gak genit sama orang-orang lain, akhirnya pasangan tersebut meninggalkan kamu. Itu juga akhirnya membuat kamu jadi berhati-hati kan, jadi khawatir bahwa nanti gue gak bisa bebas kalau misalnya gue punya pacar baru, ntar pacar gue juga
cemburuan dan lain-lain lah. Kira-kira seperti itu. Jadi yang saya rasakan di sini Five of Wands nih lebih kepada diri kamunya sih. Jadi mungkin di masa lalu ada sesuatu yang kamu lakukan yang justru merugikan kamu gitu loh. Sehingga sekarang kamu jadi khawatir untuk memulai sesuatu yang baru. Kemudian kartu berikut yang saya punya untuk kamu adalah Six of Wands dengan klarifikasi Three of Pentacles. Jadi di sini sebenarnya Six of Wands ini keluar karena seperti kamu diberikan konfirmasi bahwa sesuatu yang ingin kamu investasikan tersebut adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa mengantarkan kamu kepada kesuksesan. Dan kuncinya tuh cuma satu, yaitu terus rawat, terus pupuk apa yang ada di kamu tersebut, situasi tersebut tuh kamu terus pupuk, kamu terus rawat agar supaya bisa mencapai kesuksesan ini. Jadi di sini yang saya rasakan adalah si Scorpio khawatir berlebihan karena masa lalu, padahal sebenarnya yang sekarang ini yang sedang kamu hadapi adalah sesuatu yang bisa kok mengantarkan kamu kepada kesuksesan, asalkan kamu terus merawatnya dengan baik, kamu terus memupuknya dengan bagus. Jadi jangan lagi misalnya kalau reading ini temanya percintaan untuk kamu, misalnya nggak lagi flirting sama orang lain padahal kamu sudah punya pasangan. Jadi benar-benar memusatkan perhatian kamu, cinta kamu kepada satu orang tersebut, kepada pasangan kamu tersebut. Pada akhirnya hasil akhirnya itu adalah kesuksesan, karena Six of Wands adalah seseorang atau energi yang dipandang kan setelah melewati peperangan. Dia keluar sebagai kesatria yang menang dalam perang sehingga dikagumi oleh orang-orang. Jadi ini ada kelanjutannya kan. Five of Wands di sini, jangan sampai ini menjadi kendala yang tidak bisa kamu eliminate, yang tidak bisa kamu hancurkan. Terus, maju terus. Kalau kamu sudah berhasil meredam, misalnya meredam nafsu kamu sendiri, atau kamu sudah bisa, kamu sudah melakukan riset yang sangat-sangat dalam mengenai bisnis yang ingin kamu investasikan tersebut, artinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan kan. Dan kalau memang semuanya ternyata, oh iya deh, ini memang ternyata investasi atau bisnis ini ternyata memang balik modalnya bisa bagus, profitnya bisa besar, asalkan kamu terus memupuk hal tersebut, kamu terus berusaha untuk memperbaiki diri maupun memperbaiki situasi tersebut. Jadi apapun itu, entah ini mengenai investasi dalam hal harta maupun investasi dalam hal perasaan, kalau kita memupuknya, kalau kita merawatnya, tentunya hasilnya akan baik. Oke? Kemudian kartu terakhir di atas ini merupakan The Hermit dengan klarifikasi Six of Cups. Makanya dari tadi saya bilang, ini ada energi di masa lalu yang membuat kendala untuk kamu sehingga kamu jadi khawatir. Karena ada Six of Cups di sini. Dimana Six of Cups adalah energi kita mengingat-ingat masa lalu kan, dan mengingat-ingat cangkir yang sudah tumpah. Di sini gambarannya juga orang ini memegang 6 buah cangkir dan salah satu atau salah duanya tuh hampir tumpah airnya. Jadi di sini yang saya rasakan, khawatir boleh. Kita berhati-hati dalam melangkah ke depan setelah menghadapi kegagalan di masa lalu, itu boleh. Tapi jangan sampai hal tersebut jadi membuat kita berhenti untuk melangkah ke depan. Jangan sampai karena kegagalan di masa lalu kamu jadi tidak mau lagi berinvestasi, tidak mau lagi bekerja, tidak mau lagi bercinta, tidak mau lagi misalnya menikah atau apapun itulah. Karena di sini dengan kartu utamanya The Hermit yang merupakan satu-satunya major arcana yang kamu dapatkan di reading ini artinya transformasi diri kamu ini belum 100% komplit gitu loh. Karena kalau kita masih mendapatkan energi The Hermit, ini artinya masih ada internalnya kita di dalam diri kita yang harus diperbaiki atau harus dirubah, harus set ulang, kira-kira seperti itu. Jadi dengan klarifikasi Six of Cups di sini, yaitu tadi, jangan sampai masa lalu menjadi hambatan untuk kita melangkah ke depan. Oke? So,
Kartu terakhir yang saya punya untuk kamu adalah abundance atau berkelimpahan. Jadi balik lagi Scorpio, khawatir akan sesuatu yang masih jauh, itu tidak akan merubah hasilnya kalau kita tidak melakukan Three of Pentacles ini, yaitu bekerja sama dengan orang lain, yaitu merawat, yaitu memupuk, apapun itu yang bisa kita lakukan, usaha-usaha yang bisa kita lakukan agar supaya hasil yang kita inginkan, yang kita dambakan, kita mimpikan memang akan menjadi sukses. Dan abundance di sini atau energi berkelimpahan di sini, ini merupakan saran untuk Scorpio bahwa jangan lupa bahwa banyak sekali yang bisa digali dari dalam diri kita. Bukan hanya masa lalu yang menyakitkan, tapi juga hal-hal kekuatan yang kita tidak sadari sebelumnya. Maka dari itulah pentingnya kita melakukan meditasi, The Hermit ini, pentingnya kita melakukan refleksi ke dalam diri, kita mengecek ke dalam diri kita sendiri. Kekuatan gue apa sih? Sebenarnya apa sih yang bisa gue lakukan untuk supaya gue mencapai kesuksesan ini? Jangan sampai energi-energi di masa lalu justru yang paling kuat menghantui kamu. Oke? So Scorpio, good luck dan kita jumpa selanjutnya ya. Bye.